Karena semua korban tadi masuk ke dalam gedung Victoria Hall tanpa didampingi sama orang tua, otomatis orang tua mereka nggak tahu nih, Wak, nggak tahu tentang adanya tragedi ini di dalam itu. Pas saya lewat pintunya aman-aman aja, kok Pak terbuka lebar pintunya, betul-betul terbuka dua-duanya. Saya juga bingung nih kenapa pada saat kejadian itu tiba-tiba pintunya udah dalam keadaan terbaut. Dibaut loh ini ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Rabu yang cerah ini kalian lagi pada ngapain, Wak? Aku tebak pasti kalian lagi butuh hiburan ya kan? Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hiburan nih, Wak. Salah satunya yaitu dengan menonton pertunjukan ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal pertunjukan, Wak, orang-orang di Inggris pada tahun 1880-an juga suka tuh nonton pertunjukan. Dimana salah satu pertunjukan yang cukup populer pada saat itu adalah sulap. Tapi sayangnya, Wak, pernah ada nih satu pertunjukan sulap yang bukannya memberikan hiburan kepada audiens, tapi malah jadi musibah yang sangat mengerikan dan menewaskan 183 anak-anak. Insiden ini menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarahnya Inggris. Bahkan, Wak, Queen Victoria atau Ratu Inggris yang menjabat pada saat itu sampai-sampai harus menyalurkan donasi yang sangat banyak dan juga menulis surat kepada pendeta setempat yang berisi pesan bela sungkawa dari dia. Nah, penasaran, Wak, gimana insiden itu? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang Victoria Hall disaster. Dan sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi insiden memilukan yang akan aku ceritakan ini terjadi bertepatan dengan berlangsungnya sebuah pertunjukan sulap yang diadakan oleh The Vase. Dan sebelum aku bercerita lebih lanjut mengenai kronologi kejadiannya, Wak, aku mau mengajak kalian dulu untuk berkenalan nih sama si The Vase ini ya. Sebenarnya siapa sih mereka ini dan apa yang membuat pertunjukan sulap mereka itu begitu menarik sampai ada ribuan anak yang mau datang untuk menonton mereka. Jadi, Wak, ya, The Vase ini adalah sebutan untuk grup sulap duo yang terdiri dari Alexander Vey dan juga partnernya yang bernama Annie Vey. Nah, dari salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa Alexander Vey ini diperkirakan lahir di kota Middlesex, Inggris pada sekitar tahun 1851, sedangkan partnernya Annie Vey ini lahir pada tahun 1858. Dan sekedar informasi juga bahwa sebenarnya nama Alexander Vey dan Annie Vey ini bukan nama asli loh, melainkan juga nama panggungnya mereka. Nah, nama Alexander Vey dan juga Annie Vey ini nggak banyak ditemukan, Wak, dalam data-data sensus penduduk di negara mereka kala itu. Itulah kenapa informasi mengenai asal-usul mereka juga nggak banyak nih diketahui orang, apalagi tahun 18-an kan. Tapi yang jelas, Wak, dalam sebuah wawancara Alexander Vey ini pernah bilang kalau dia memulai karirnya sebagai seorang entertainer atau pesulap pada sekitar tahun 1875. Nah, awalnya, Wak, Alexander Vey ini cuma tampil sendiri aja. Dia sempat tuh beberapa kali memang berkolaborasi dengan pesulap lain sampai akhirnya dia pun bertemu dengan Annie Vey pada tahun 1877. Nah, terus 2 tahun kemudian ternyata pada tahun 1879 Alexander sama Annie ini mulai tuh melakukan tur bersama. Mereka pun mengadakan pertunjukan sulap ke berbagai kota yang ada di Inggris, banyak kali, Wak, macam di Oxford, di Brighton, London, Liverpool, Manchester, dan lain-lain. Nah, di setiap tur pertunjukan sulapnya ini, Wak, yang menjadi target audiens The Vey pada saat itu yang pertama kali adalah masyarakat umum nih. Sampai akhirnya pada tahun 1882 The Vey ini menargetkan audiens lain yang lebih spesifik lagi, yaitu anak-anak, Wak. Mungkin waktu itu karena menarik perhatian anak-anak mungkin dianggap sama mereka lebih gampang dibanding perhatian orang dewasa kan, makanya mereka menargetkan audiens yang berbeda nih, yaitu anak-anak ya. Udah lah tuh kan, akhirnya The Vase ini pun beberapa kali mengadakan pertunjukan sulap kecil-kecilan pada anak-anak. Jadi macam tes ombak dulu nih mereka, Wak, tes pasar gitu. Dan ternyata aksi sulap The Vase ini disambut baik pula tuh sama anak-anak. Bahkan lebih ramai lagi. Hingga akhirnya pada tahun 1883, Wak, The Vase pun mulai memikirkan sebuah ide baru. Ternyata anak-anak ini juga suka nonton sulap ya. Gimana kalau kita buat pertunjukan yang besar sekalian aja nih buat mereka. Kita sewa gedung dengan kapasitas besar supaya anak-anak yang datang juga makin banyak gitu, kata salah satu dari mereka. Nah, Alexander dan Annie pun akhirnya sepakatlah itu, Wak, dengan ide itu. Dan gedung yang mereka pilih untuk mengadakan pertunjukan adalah Victoria Hall yang terletak di Sunderland, timur lautnya Inggris ya. Nah, gedung ini, Wak, pertama kali dibuka pada tahun 1872 dengan kapasitas sekitar 2.500 orang. Dan rencananya The Vase ini akan menjual tiket pertunjukan mereka seharga 1 sen aja, Wak. Waktu itu lumayan lah kan. Dengan kapasitas Victoria Hall yang mencapai 2.500 orang, The Vase ini memperkirakan bahwa
mereka berpeluang mendapatkan keuntungan sekitar 200 pound sterling atau sekitar 4 juta rupiah lah kalau misalnya sekarang, Wak. Tapi itu jumlah yang sangat besar kali ya pada masa itu tentunya. Nah, The Face pun akhirnya mulai tuh, Wak, mencetak brosur-brosur dan juga poster untuk mengiklankan pertunjukan sulapnya mereka. Nah, rencananya, Wak, pertunjukan sulap ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni tahun 1883 ya. Nah, di dalam poster iklannya juga, Wak, disebutkan bahwa The Face ini akan menampilkan berbagai aksi sulap seperti patung lilin yang bisa bicara, katanya ilusi hantu dan juga boneka hidup. Dan selain itu, yang paling menarik minat anak-anak adalah di dalam brosur iklan itu dibilang kayak gini, Wak. The Face bilang kalau setiap anak yang datang ke sana berkesempatan mendapatkan the greatest treat for children ever given, atau hadiah terbaik yang bisa diberikan untuk anak-anak. Nah, untuk semakin menarik perhatian anak-anak lagi, The Face ini sampai mendatangi sekolah-sekolah setempat dan juga memberikan tiket gratis untuk para guru-guru yang ada di sana. The Face bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kami kasih kalian ini tiket gratis buat datang ke pertunjukan kami ya. Tapi tolong nanti bapak ibu bagi-bagikan nih brosur iklan ini ke murid-murid yang lain. Jangan lupa juga murid-muridnya dibilangin untuk datang ke acara ini, kata gitu. Nah, usaha The Face dalam mengiklankan pertunjukan ini bisa dibilang sangat berhasil, Wak. Ribuan anak-anak di Sunderland dan juga dari kota-kota lain yang ada di Inggris akhirnya terdorong tuh untuk membeli tiket pertunjukan itu. Anak-anak ini gara-gara juga sangat-sangat penasaran, Wak, dengan hadiah apa nih, hadiah menarik apa yang akan diberikan sama The Face ke kita semua gitu kan. Tapi itulah dia, sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang tahu kalau pertunjukan ini akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang sangat-sangat memilukan, Wak. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian yang terjadi di Victoria Hall ini ya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, Wak. Pada sore hari tanggal 16 Juni 1883, gedung Victoria Hall ini sudah dipadati oleh sekitar 1.500 sampai 2.000 anak yang memang sudah tidak sabar ingin menyaksikan pertunjukan sulap dari The Face. Anak-anak itu kebanyakan berusia sekitar 7 sampai 10 tahun, Wak. Tapi memang ada lah sekitar belasan tahun juga yang datang, dan yang paling kecil berusia 3 tahun datang ke sana semuanya, ya kan. Nah, sebenarnya, Wak, kebanyakan dari mereka ini tentunya datang ke Victoria Hall diantar sama mama bapak ya, sama orang tua mereka kan. Tapi hampir dari semua ayah ibu yang mengantar ke sana lebih memilih untuk menunggu di luar selama pertunjukan berlangsung. Jadi yang masuk ke dalam Victoria Hall itu ya cuma anak-anak mereka aja. Orang tuanya enggak, Wak, pada nunggu lah itu di luar semuanya kan. Nah, pada saat itu hanya ada sedikit orang dewasa yang juga ikut masuk nih ke dalam Victoria Hall. Siapa mereka? Itulah dia guru-guru sekolah yang memang dapat tiket gratis sama The Face kan. Masuklah mereka, dikit lah, Wak. Dah lah tuh. Akhirnya pada jam 3 sore ribuan anak itu pun memasuki gedung Victoria Hall dan duduk dengan rapi di kursi mereka masing-masing. Nah, sebagian dari mereka duduk di bagian galeri utama, Wak, atau bagian aulanya, dan sebagiannya lagi duduk di bagian tribun di lantai atas ya. Ribuan anak-anak itu sangat-sangat bersemangat sekaligus juga penasaran, kira-kira hadiah apa yang nanti disiapkan sama The Face untuk kami gitu. Selain mereka menonton pertunjukan, mereka ini juga ngejar hadiahnya itu, Wak. Mereka pun semakin tidak sabar lagi menantikan pertunjukan sulap itu akhirnya. Dan tidak berselang lama kemudian pertunjukan sulap pun dimulai, Wak. Ketika Alexander Fay muncul di panggung, seisi gedung Victoria Hall itu langsung bergemuruh lah itu kan dengan suara teriak anak-anak. Bergembira lah mereka ini semuanya, Wak. Lalu Alexander Fay ini pun menyambut anak-anak itu dengan menampilkan pertunjukan sulap yang memang sangat memukau. Dalam salah satu aksi sulapnya, Wak, The Face ini sempat menampilkan macam efek visual gitulah menggunakan asap dengan jumlah yang cukup besar. Nah, sebenarnya sini udah mulai agak kacau, Wak. Karena apa? Ketika asap itu mulai menyebar ke seisi ruangan, beberapa anak kan ngirup kan, ada tuh yang termuntah-muntah. Hal itulah yang membuat suasana di dalam gedung Victoria Hall ini memang sempat tidak kondusif selama beberapa menit, Wak. Tapi untungnya tidak butuh waktu yang lama bagi The Face ini untuk mengembalikan suasana lagi menjadi semarak lagi nih dengan pertunjukan sulap selanjutnya. Sempat agak gagal lah itu sebenarnya waktu pertunjukan asap tuh ada beberapa anak muntah, tapi untungnya balik seperti sedia kala lagi. Nah, pertunjukan itu berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam, Wak. Dimana pertunjukan finalnya atau pertunjukan terakhirnya adalah The Face ini mendatangkan seekor merpati yang terbang mengelilingi aula gedung. Dan selain itu The Face ini juga menarik perhatian audiens dengan cara mengeluarkan benda-benda dari dalam topi mereka. Ya sulap-sulap zaman dulu lah, Wak. Pokoknya itulah finalnya lumayan epic lah.
Nah terus di sela-sela waktu ketika pertunjukan itu udah mau selesai atau masih berlangsung ini Wak, The Face dan asistennya beberapa kali sempat macam dilempar-lemparkannya lah itu cemilan-cemilan untuk anak-anak yang duduk di bagian aula atau yang posisinya tepat berada di depan panggung, macam dikasih-kasih cemilan lah gitu kan. Dan setiap kali cemilan itu dilemparkan, anak-anak tuh pasti berteriak, oh mereka macam bersiap lah gitu kan buat nangkap si cemilan itu. Pokoknya di bagian depan aja nih yang dapat. Nah di sisi lain anak-anak yang duduk di bagian tribun atau di bagian atas ya cuma bisa dipandang aja dari jauh kan. Mau enak kali bah orang tuh dapat cemilan. Agak sedih lah gitu kan mereka. Wah macam mana mau ngambil, mereka di atas nggak sampai. Nah waktu itu The Face sempat tuh nengok anak-anak yang memang duduk di tribun, ditengok emak macam orang ini kok cuma dipandang aja, sedih pula muka orang ini semua soalnya kan nggak kebagian cemilan kan. Nah untuk menghibur mereka The Face bilang kayak gini, tenang kalian yang ada di atas, kalian nanti juga akan mendapat cemilan kok, tapi waktu keluar ya, kata si The Face gitu. Nah by the way nih Wak, untuk keluar dari gedung Victoria Hall itu anak-anak yang duduk di bagian tribun nantinya akan diarahkan untuk turun melalui tangga yang memang terhubung dengan pintu keluar yang ada di lantai bawah. Dan karena memang gedung Victoria Hall itu memang dirancang untuk menampung kapasitas yang cukup banyak, maka tangga dan pintu keluarnya pun nggak cuma satu Wak. Jadi ada banyak tuh pintu keluarnya kan. Tapi nih Wak ya, entah kayak gimana lah itu ceritanya, ketika pertunjukan sulap itu udah mau selesai nih, tiba-tiba tersiarlah itu rumor di antara penonton-penonton ini yang mengatakan bahwa ada satu pintu keluar khusus untuk mengambil hadiah nanti. Katanya kayak gini, yo buat anak-anak yang mau dapat hadiah nanti turunnya lewat tangga yang sebelah sana ya, hadiahnya di dekat pintu bawah tuh gitu. Ada lah tersebar rumor kayak gitu, entah siapa yang nyebarin Wak. Nah gak lama setelah rumor itu tersebar ke semua penonton yang anak-anak ini, anak-anak yang duduk tidak jauh dari tangga itu pun langsung lah tergesa-gesa nih berlari mau turun juga mau ngambil hadiah tuh. Mereka nggak mau kehabisan hadiah juga Wak. Udahlah tadi cemilan kami nggak dapat, masa nanti hadiah juga kami nggak dapat gitu kan. Jadi buru-buru lah mereka juga mau turun keluar. Nah, tapi sayangnya Wak, pintu keluar yang katanya menjadi tempat pembagian hadiah itu ternyata cuma dibuka sebagian aja sama panitia yang ada di situ. Jadi pintu kan gini Wak, dia nggak dibuka lebar kayak itu. Panitia ini sudah memasang baut yang membuat pintu itu hanya bisa terbuka kurang lebih dari 56 cm Wak. Ini dibaut sama dia, ini yang terbuka nih. Ukurannya pun udah mentok di situ sekitar 56 cm itu. Udah nggak bisa dilebarin lagi. Dan dengan celah sekecil itu Wak, pintu itu yang cuma muat dilalui sama satu orang anak aja. Nah katanya panitia memang sengaja melakukan hal itu agar nanti anak-anak ini bisa tertib nih keluar ruangan itu satu persatu. Dah terbuka cuma setengah ya, cuma sekitar 56 cm itu. Kan anak-anak udah mulai turun nih mau ambil hadiah tuh kan. Nah, ketika anak-anak sudah mulai berlari menurun tangga Wak, dipercaya bahwa ada tuh 3 anak itulah yang pertama kali sampai dekat pintu setengah itu. Nah 3 anak ini berusaha untuk melewati pintu itu secara bersama-sama. Padahal kan celah pintu itu cuma muat satu anak aja kan. Alhasil 3 anak ini nggak ada nih yang bisa keluar dari sana, gegara ketiganya malah terjepit dekat pintu itu Wak. Namanya anak-anak ya kan. Nah di sisi lain ribuan anak yang duduk di tribun masih nggak tahu apa-apa nih tentang kondisi dekat luar pintu tuh, dekat pintu keluar tuh. Mereka semuanya pada nggak tahu kalau pintunya cuma terbuka setengah, cuma 56 cm, terus ada 3 anak di sana yang kejepit. Nggak tahu mereka Wak, nggak kelihatan lah sama mereka kan ketutup sama anak-anak yang juga mau keluar kan. Anak-anak cuma ngeliat kalau ada teman-temannya pada lari nih turun tangga itu karena katanya di bawah sana ada pembagian hadiah. Akhirnya Wak dengan polosnya mereka juga ikut-ikutan lah itu berlari ke arah tangga itu tuh ha. Dalam waktu singkat Wak, rombongan anak-anak itu pun semakin berdesakan dan saling dorong lah itu satu sama lain. Nah aksi saling dorong itu pun membuat anak-anak yang memang sudah sampai di tangga tadi pun jadi jerembab jatuh lah gitu di lantai kan. Terjatuh didorong-dorong sama kawan dari belakang. Lagi bertempur, lagi latihan AU Jogja. Iya. Banget Bapak. Udah ada mulai itu jerembab, ada juga yang saling injak, saling tindih. Dan karena jumlah mereka itu sangat banyak, ya udah Wak, dalam waktu singkat tubuh mereka ini pun mulailah itu bertumpuk itu di bawah. Nah, jadi sekilas kejadiannya mirip macam tragedi malamnya, tragedi Halloweennya di Gang Itaewon kan Wak. Kalau kalian masih ingat tuh dalam tragedi Itaewon kan juga diceritakan kalau ada ribuan orang yang terhimpit dekat gang sempit kan. Desak-desakan, saling dorong, saling injak. Nah, sama kayak gitu, cuman ini yang ngalamin anak-anak kecil Wak. Suasana di dalam gedung Victoria Hall pada saat itu dengan cepat berubah kacau. Anak-anak yang jatuh dan tertindih itu langsung menjerit, semua pada kesakitan kan, pada minta tolong. Sekuat tenaga mereka juga mencoba untuk berdiri lagi. Tapi karena memang jumlah anak yang jatuh tuh makin lama makin banyak, ya udah. Alhasil mereka yang udah ada terlanjur jatuh itu pun udah nggak bisa bangun lagi Wak, terimpit. Mereka cuma bisa pasrah sambil terus berteriak minta tolong. Tolong. Aduh, nggak kebayang aku gimana saat itu. Suara teriakan-teriakan anak itu Wak didengar sama salah satu penjaga gedung yang ada di sana. Namanya Mr. Graham Wak. Ini aku juga nggak ngerti mana panitia yang lain, nggak tahu aku dapat informasinya, tapi yang jelas pada saat itu terdengar ini sama Mr. Graham kan. Dia pun langsung itu berlari menghampiri sumber suara. Lalu pada saat Mr. Graham ini sampai di dekat depan pintu itu Wak, betapa terkejutnya dia ketika melihat anak-anak itu dalam kondisi bertumpuk-tumpuk
sampai hampir setinggi kepalanya. Bayangkan sama kalian, dia orang dewasa, tumpuan anak tuh udah setinggi dia. Mr. Graham juga melihat anak-anak itu sudah mulai kehabisan nafas, Wak. Terlebih mereka yang berada di tumpukan paling bawah. Dan karena anak-anak yang berada di tumpukan paling bawah itu kondisinya paling memprihatinkan, Mr. Graham pun mencoba lah kan buat nyelamatin yang di bawah dulu. Dicoba sama dia narik tubuhnya kan. Tapi di situ Mr. Graham langsung sadar, ini tumpuannya udah tinggi kali, ini pasti berat kali nih. Kalau aku tetap nekat narik dia, nanti malah terputus pula tuh, nanti ada tulang yang patah. Kayak salah aku nih. Nggak bisa gini dulu nih. Akhirnya Mr. Graham pun berusaha untuk mendorong pintu itu, Wak. Kan pintu itu buka setengah kan, mau didorong pintu satu lagi, tapi nggak bisa. Selain karena memang pintu itu udah dibaut, tumpukan tubuh anak-anak itu juga membuat pintu itu makin ketahan lagi, makin stuck gitu loh. Akhirnya Wak, Mr. Graham pun berlari ke arah tribun melalui tangga darurat untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di atas. Kayak di bawah, dia selamatkan dulu di atas, macam mau dikeluarkannya lah dulu gitu kan. Pun dan nyampe di atas, Wak, Mr. Graham pun bingung, ini yang mana duluan yang mau selamatin, ya Allah. Karena jumlah mereka banyak kali, Wak. Dan karena pada saat itu ada beberapa anak yang sudah mulai tidak sadarkan diri, Mr. Graham ini pun memutuskan untuk terlebih dahulu menolong anak-anak yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Wak. Tubuhnya masih bergerak, suaranya masih kedengaran, atau ada yang menunjukkan kalau ya dia masih hidup lagi tuh, Wak. Terus di saat yang bersamaan, Wak, terdengar ada beberapa kali suara tiupan peluit. Nah, suara peluit itu adalah isyarat permintaan tolong, Wak. Entah siapalah yang yang membunyikan peluit itu pertama kali, tapi yang jelas dari situlah bantuan pun mulai berdatangan untuk mengevakuasi anak-anak itu. Aduh, ya Allah, macam mana lah kondisinya waktu itu ya, kasihan. Suasana pilu menyelimuti jalannya proses evakuasi, Wak. Dari semua anak-anak yang tertumpuk di lokasi itu, 100 diantaranya mengalami luka berat gegara diinjak-injak, dan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja pada saat tragedi itu terjadi, sebanyak 183 anak dengan rincian 114 anak laki-laki, 69 anak perempuan harus kehilangan nyawa mereka gegara kehabisan nafas. Sebagian besar korban itu berusia sekitar 7 sampai 10 tahun, dan ada juga, Wak, 2 anak yang baru usia 3 tahun tewas di situ. Dan karena semua korban tadi masuk ke dalam gedung Victoria Hall tanpa didampingi sama orang tua, otomatis orang tua mereka nggak tahu nih, Wak, nggak tahu tentang adanya tragedi ini di dalam itu. Akhirnya 183 jasad korban itu pun langsung dibaringkan lah, Wak, jadi satu baris di pinggir jalan. Tujuannya apa? Supaya nanti orang tua yang sedang menunggu di luar itu dapat melihat wajah para korban itu satu persatu dan mencari anak mereka. Pada saat itu ada nih, Wak, seorang ibu yang bernama Lizzie Hallowell, Wak, yang juga mengantarkan ketiga anaknya ke Victoria Hall. Ya, nah Lizzie ini termasuk salah satu orang tua yang nunggu di luar tuh. Anaknya bertiga masuk di dalam nonton sulap, begitu ceritanya kan. Lalu pada saat Lizzie mendengar kabar tentang adanya tragedi yang baru saja terjadi, dengan perasaan yang sangat cemas, dia pun langsung, Wak, menghampiri lokasi tempat jasad anak-anak itu dibaringkan. Pada saat itu, Wak, posisinya Lizzie ini belum ketemu lagi ya sama ketiga anaknya ya. Nggak ada satupun anak dia yang hampirin dia, yang selamat itu nggak ada. Jadi Lizzie ini nggak tahu ketiga anak ini termasuk korban atau enggak tuh. Nah, meski hatinya sangat cemas, Wak, Lizzie berjalan lah itu kan menyusuri barisan jasad itu dengan tetap bersikap tenang. Ditengok satu-satu kan, set. Lalu setelah beberapa saat berjalan, langkahnya tiba-tiba terhenti dan tangannya menunjuk ke salah satu jasad anak kecil sambil ngomong, "Itu anakku," kata Lizzie. Lizzie mencoba menahan tangisnya dan dia lanjut lagi nih, Wak, mencari lagi nih, ada 2 anak lagi. Nah, dia jalan lagi. Nggak lama kemudian Lizzie kembali terhenti dan tangannya menunjuk lagi ke salah satu jasad yang ada di sana dan berkata, "Yang itu juga anakku." 2, Wak, udah 2 nih ketemu anaknya tewas di situ. Tapi Lizzie masih bersikap tegar, Wak. Dia lanjut lagi lah, jalan lagi untuk mencari satu anaknya lagi. Lalu pada saat langkah Lizzie sampai di ujung nih, Wak, which is di depan jasad anak terakhir yang ada dalam barisan korban itu, disitulah pertahanan Lizzie akhirnya runtuh. Baru dia menangis jadi-jadinya, Wak. Dengan tangannya yang bergetar, dia menunjuklah jasad korban yang terakhir ini. Dan Lizzie bilang, "Yang ini juga anakku. Ya Tuhan, semua keluarga aku, semua anakku sudah pergi." Aduh, merinding aku. Korban terakhir itu anak dia yang 3, Wak. Duka mendalam yang melanda Lizzie ini juga tentunya dirasakan oleh banyak orang tua lain yang kehilangan anak mereka dalam tragedi itu. Hanya dalam hitungan hari saja, Wak, berita tentang insiden ini pun langsung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan Ratu Victoria pun sampai menulis surat untuk pendeta setempat dan menyampaikan pesan bela sungkawa atas meninggalnya anak-anak yang jadi korban. Pada saat itu, Wak, tragedi ini betul-betul jadi headline berita internasional, dan gak hanya di dalam Inggris saja ya, Wak, ya, tapi seluruh dunia juga ikut memberitakannya. Nah, apa yang terjadi setelah tragedi ini pecah dan bagaimana nasib The Face selaku pihak yang mengadakan pertunjukan sulap ini? Masuk kita ke segmen terakhir, ya.
Setelah tragedi Victoria Hall ini terjadi, pemerintah setempat langsung mengadakan 2 kali pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu, Alexander Faye dan Mr. Graham, si penjaga gedung tadi, sama-sama bersaksi kalau mereka memang melihat pintu tempat para korban ini meninggal pada awalnya dalam kondisi terbuka dua-duanya, terbuka lebar. Alexander Faye bilang, saat pertunjukan baru dimulai, memang ada beberapa anak laki-laki di bagian tribun yang sikapnya nggak sopan. Mereka gangguin anak-anak lain yang lagi nonton itu. Dan bahkan ada yang ngeludah gitulah ke arah bawah. Nah akhirnya saya tegur Pak, saya naik ke sana. Lewat pintu itulah Pak untuk ngingetin mereka. Pas saya lewat pintunya aman-aman aja kok Pak, terbuka lebar. Pintunya betul-betul terbuka dua-duanya. Saya juga bingung nih kenapa pada saat kejadian itu tiba-tiba pintunya udah dalam keadaan terbaut. Dibaut loh ini ya. Terus cuma kebuka sekitarnya 22 inci, itulah 56 cm kan. Jadi Alexander Faye ini nengok pintu tuh awalnya terbuka, bukan panitia berarti yang nutup. Nah selain kesaksian dari Alexander Faye, Mr. Graham ini salah satu asisten The Faye, Mr. Graham juga mengatakan hal yang sama. Iya Pak, dari awal tuh pintu tuh terbuka kok, bukan kami yang ngebaut. Nah selain kesaksian dari Alexander Faye dan Mr. Graham, salah satu asistennya The Faye juga yang bernama Hazeltine juga turut memberikan kesaksian. Dia bilang, Pak pada saat kejadian ini Pak, memang saya yang bertugas untuk membagi-bagikan hadiah. Dan waktu saya sampai di lokasi, saya nengok pintunya tuh udah dibaut Pak. Itulah dia yang cuma terbuka setengah tuh. Nah tapi saya nggak tahu nih siapa yang ngebaut pintu itu, bukan saya. Cuman di sisi lain beberapa anak yang selamat dalam insiden itu malah bilang kalau Pak kami tengok Pak orang yang udah baut pintu tuh itulah si Hazeltine tuh, asisten The Face tadi tuh yang bertugas bagi-bagian hadiah. Mereka bilang si Hazeltine ini. Nah katanya Hazeltine itu sengaja melakukan hal itu ya untuk menghalau yang tadi aku bilang, menghalau gerombolan anak-anak yang sedang berebut hadiah biar tertib lagi tuh. Jadi timelinenya Alexander Faye nengok pintu tuh terbuka. Terus nggak lama kemudian waktu Hazeltine mau bagi-bagi hadiah, mau siap-siap nih, pintu tuh udah ketutup, udah terbaut. Tapi bukan dia yang ngebaut. Cuman anak-anak bilang si Hazeltine ini yang ngebaut Jadi soal pintu dibaut itu bukanlah arahan dari The Face atau juga panitia, nggak tahu siapa yang ngebaut pintu tuh. Tapi waktu itu ya kesaksian anak-anak ini dirasa kurang meyakinkan. Selain karena memang nggak bisa dibuktikan kebenarannya, anak-anak itu juga suka ngubah-ngubah kesaksiannya soal si Hazeltine yang ngebaut itulah. Akhirnya setelah diperiksa berkali-kali dan juga menginterogasi para saksi, pihak berwajib tetap tidak bisa mengumpulkan bukti valid tentang bagaimana pintu itu bisa dibaut. Mereka juga nggak menemukan siapa orang yang sudah ngebaut itu. Kenapa aku jadi oleng? Astagfirullahaladzim, tiba-tiba oleng, sorry. Kenapa pintu itu bisa dibaut dan siapa orang yang ngebaut, mereka nggak tahu. Pihak berwajib menyimpulkan bahwa insiden ini terjadi secara tidak sengaja karena kecerobohan dan juga kelalaian banyak pihak. The Face ini dianggap lalai karena lebih mementingkan keuntungan finansial daripada faktor keamanan. Penjaga gedungnya juga dianggap lalai gara-gara tidak menyediakan staf yang lebih banyak tentunya untuk melindungi anak-anak kecil yang masuk tuh. Terus para guru setempat juga dianggap lalai karena sudah menerima tiket gratis dari The Face tanpa memikirkan keselamatan murid-murid mereka. Pokoknya semua dianggap lalai gitu. Tapi meskipun ada banyak sekali pihak yang dikecam dan juga dianggap lalai dalam insiden ini, juri di sana menilai bahwa kelalaian mereka itu tidak cukup berat untuk dijatuhi putusan hukum. Nah otomatis ya udah mereka pun nggak dimintai pertanggungjawaban atas insiden ini. Nggak ada yang dihukum, cuma dianggap lalai aja gitu. Macam mungkin diperingati orang ya aturan hukum waktu itulah. Nah setelah insiden memilukan ini terjadi, kota Sunderland pun menerima banyak sekali sumbangan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada keluarga korban yang sedang berduka ini. Bahkan Ratu Victoria juga memberikan sumbangan di sini, Sebagian sumbangannya dipakai untuk biaya pemakaman korban dan sebagiannya lagi dipakai untuk membuat macam sebuah monumen peringatan gitulah, di Taman Mowbray. Taman Mowbray. Betul Mowbray tadi aku bilang ya. Sorry. Nah monumen itu dibuat dari patung marmer berwarna putih berbentuk seorang ibu yang berduka sambil menggendong anaknya yang sudah meninggal dunia. Tentunya monumen itu dibuat untuk mengenang 183 anak yang meninggal dalam insiden Victoria Hall disaster. Dan setelah kejadian itu, gedung Victoria Hall ini juga sempat ditutup selama beberapa tahun. Lalu sekitar tahun 1906, gedung Victoria Hall ini kembali dibuka lagi dengan nama baru, yaitu Aula Alexandra. Jadi macam rebranding gitulah ceritanya kan. Tapi meskipun sudah berganti nama, ternyata orang-orang di sana tetap nggak bisa melupakan tragedi yang sangat-sangat tragis itu. Dan setelah gedung Victoria Hall ini dibuka lagi, para artis dan juga entertainer Inggris itu tidak ada yang mau tampil di sana, nggak mau. Selain itu juga warga setempat tidak ada yang mau datang ke sana buat menonton pertunjukan apapun yang lagi diselenggarakan di situ. Sekalipun ada acara, nggak ada yang mau datang gitu loh. Jadi ya udah sepi lah Victoria Hall itu. Tapi meskipun sudah jarang dikunjungi oleh warga setempat, gedung Victoria Hall yang baru ini tetap berdiri gagah di sana sampai akhirnya di tanggal 15 April tahun 1941 sekitar jam 3 pagi. Warga sekitar sana dibuat kaget dengan adanya
bom yang dijatuhkan sama tentara Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Nah, lokasi jatuhnya bom itu tidak begitu jauh dari Victoria Hall, Wak. Dan kejadian inilah yang membuat gedung Victoria Hall pun juga ikutan hancur. Nah, setelah hancur oleh bom, sampai dengan hari ini Victoria Hall tidak pernah dibangun lagi. Ya, jadi itulah tadi nasib gedungnya. Nah, sekarang gimana Nadia nasib The Face? Nah, dari sumber yang kami baca, Wak, disebutkan kalau setelah insiden itu, The Face ini masih eksis. Dia masih beberapa kali mengadakan pertunjukan sulap di berbagai tempat. Bahkan di tahun 1905, Wak, tercatat bahwa The Face ini sudah mengadakan pertunjukan sulap sedikitnya di 20 kota berbeda. Masih eksis, dia masih manggung ya, masih nampil lah gitu. Tapi konon katanya, Wak, The Face ini sudah tidak pernah sekalipun menampilkan aksi sulap yang sama seperti yang mereka tampilkan pada saat ada di Victoria Hall kemarin, Wak. Mungkin karena mereka ini trauma juga gitu ya. Dan yang seperti sudah aku sebutkan di awal tadi, Wak, karena nama Alexander V dan juga Annie V ini dipercaya sebagai nama panggung, jadi nggak banyak tuh informasi yang bisa ditemukan tentang bagaimana perjalanan hidup mereka berdua ini setelah insiden itu. Lagi-lagi ya, karena memang nama mereka itu nggak tercatat di data sensus penduduk di sana atau juga data administrasi lainnya. Orang mereka pakai nama panggung juga kok, ya kan? Bahkan orang-orang juga nggak ada yang tahu nih kapan atau di mana si Alexander V sama Annie V ini meninggal dunia. Keduanya pergi dengan membawa banyak sekali misteri yang memang belum terjawab dalam insiden Victoria Hall disaster ini, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah sejarah tentang meninggalnya 183 anak dalam peristiwa Victoria Hall disaster. Sedih kali ya, Wak, ya. Astagfirullahaladzim, gak kebayang aku gimana hancurnya perasaan para orang tua waktu nengok anak mereka di dalam barisan jasad korban-korban dibaring ke depan, Wak. Sebenarnya di sini masih banyak yang bikin aku penasaran lah. Termasuk misteri tentang siapa tuh yang sebenarnya ngebaut pintu tuh. Gak mungkin pintu tiba-tiba kepasang baut, ya kan? Siapa nih, ya? Entah mungkin memang panitia yang ngebaut tapi gak mau disalahkan, ya kan? Atau mungkin ada juga pihak yang gak senang sama The Face itu. Akhirnya disabotase lah itu apa pertunjukan mereka, nggak tahu anak-anak kan langsung gitu mungkin ya. Tapi itulah karena kejadian udah lama kali juga kan, Wak, pasti pihak-pihak yang terlibat di dalamnya juga udah pada berpulang semuanya. Cuma yang jelas kita doakan yang jelas sama-sama semoga kejadian serupa tidak terulang lagi. Dan jangan lupa untuk tetap berhati-hati, Wak, ya, dimanapun kalian berada, apalagi buat kalian udah punya anak. Bahaya itu bisa datang dari mana aja, Wak. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita semua dimanapun dan kapanpun, amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi udahlah ya, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih yang sudah request ini. Kalau kalian juga punya request untuk pembahasan aku di video-video selanjutnya, kalian boleh langsung klik aja saran topik NOC yang ada di description box di bawah. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.